Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai guys, welcome back to Your Yulia channel. Thank you ya sudah klik untuk nonton video aku yang satu ini. Everyone, hari ini hari Minggu. Pertama-tama gue mau minta maaf dulu karena belakangan ini sudah hampir 3 minggu gue tuh nggak rutin upload video karena memang ada beberapa kendala gitu ya yang gue udah share di sosial media gue, Instagram gue ya. Jadi ada yang renovasi, jadi keadaannya tuh nggak mungkin untuk record video di rumah gitu loh guys. Makanya minggu kemarin itu aku sampai harus ke luar gitu loh. Oke. Kali ini aku berkesempatan alias aku tuh bisa record video. Aku tuh mau curhat aja sih. Curhatan aku nih tentang quarter life crisis. Semua orang rasanya pasti ngalamin quarter life crisis ini. Karena ternyata nih setelah aku ngalamin dulu, terus aku akhirnya aku cari tahu gitu ya, ternyata ini tuh adalah fase yang setiap orang itu alami guys gitu loh. Quarter life crisis ini menurut psikolog bernama Alex Vogt, entahlah itu benar atau enggak penyebutannya, cuman Mr. Alex ini mengatakan bahwa quarter life crisis ini itu dialami oleh orang berumur 25 tahun sampai 30 tahun. Kamu tahu nggak, kalau kamu lihat di sosial media aku, di Instagram aku tuh ada upload satu foto waktu aku ulang tahun, waktu aku umur 25 tahun, ini birthday aku gitu ya. Aku upload satu foto, and then aku tulis di situ kata-kata, tapi kata-katanya itu tidak sedih gitu ya, tidak yang menggugah emosi orang lain mungkin. But sambil aku ketik kata-kata itu, aku menangis guys. Nih ya, aku tunjukin ya. Yes guys, lihat ya. Ini dia. Kamu bisa lihat, kamu searching at Yuliana Friskida itu, kamu boleh lihat ya. Jadi aku tuh upload foto itu, aku tulis, aku ketik kata-katanya, aku menangis gitu. Aku menangis dengan tanpa ada alasan, tau gak? Harusnya kan ulang tahun 25 tahun gitu ya, terus dapat satu cake gitu dari orang yang katakanlah spesial saat itu, and then tapi aku nangis gitu. Soal apa? Aku nggak tahu aku soal apa, karena aku tuh aku udah kerja di situ, kerjaanku baik, maksudnya memang ya guru gitu kan, guru di salah satu sekolah swasta dengan pendapatan yang cukup baik, orang tua ada, masih lengkap, support aku, tempat aku cerita selalu sama orang tua aku dan mereka selalu mendengarkan apapun itu. Ya kalau sedikit-sedikit kendala dalam pekerjaan itu pasti, karena memang gak ada yang mulus hidup ini. But aku tuh menangis, entahlah karena apa gitu loh. Setelah aku renung-renungkan gitu kan, ternyata aku tuh nangis untuk hal-hal yang aku belum capai gitu loh. Sampai aku tuh kayak kebingungan sendiri gitu loh. Ini tuh aku mau kemana ya? Terus kayak aku tuh bener-bener krisis banget, kayak nggak tahu arah, kayak nggak tahu tujuan aku tuh mau kemana atau nggak. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, ya udah sih bersyukur aja gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, ya udah sih cari apa lagi sih gitu. Kamu butuh apa lagi? Kamu kerjaan udah punya, income udah baik, keluarga selalu support kamu. Ya kalau ada kendala-kendala sedikit, ya namanya juga hidup gitu kan. Pasti ada sih yang kayak gitu dalam hidup ini, but itu tuh kayak sedih banget, dan sedihnya itu sampai kayak sesak gitu loh. Sesak untuk hal yang aku nggak tahu apa pada saat itu. Setelah itu aku pikir-pikir lagi, aku renungkan gitu ya. Karena gini guys, waktu kamu ngerasa kamu kebingungan sendiri, terus kalau waktu kamu ngerasa kayak gue teh kayak sedih gitu ya, sedih tapi nggak tahu apa, nggak tahu kenapa juga gitu kan. Ya udah, kamu harus renungin apa sebenarnya keinginan kamu. Karena bisa jadi kita itu sedih karena ada hal-hal cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita yang mungkin belum kita capai. So akhirnya kita nangis gitu, akhirnya kita sedih gitu loh. Kalau dalam kasus aku saat itu guys, ternyata waktu itu aku ngerasa bahwa cita-cita aku waktu kuliah, waktu aku SMA, itu berbeda dengan realita, berbeda dengan apa yang terjadi, berbeda dengan ternyata kehidupan gue tuh kayak gini, jadinya berjalannya seperti ini gitu loh. Dan itu buat gue sedih.
ada hal yang gak berjalan sesuai dengan harapan gue gitu. Dan relationship gue pada saat itu tuh tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu. Jadi gue menangis gitu loh, bener-bener kayak ya oh God, ini kok kayak gini gitu loh. Cita-cita gue tuh gak berjalan sesuai dengan apa yang gue inginkan. Terus hidup gue kok gini-gini aja. Apakah memang menjadi guru itu panggilan gue? Waktu itu gue masih bertanya-tanya, tau gak lo? Walaupun gue enjoy gitu loh, ngajar tuh enjoy banget. Tapi saat usia 25 tahun itu, ulang tahun itu, gue bener-bener kayak melihat cita-cita gue yang dulu itu seberapa besarnya dan semuanya itu tidak berjalan. Gue tuh cuman gapai itu sedikit banget gitu. Dan gue ngerasa gue orang yang gagal. Gue merasa gue ini sangat gagal, totally gagal. Usia 25 tahun itu ternyata adalah usia yang cukup berat. Karena memang di situ tuh usia 25 tahun itu menuntut lu untuk jadi orang atau pribadi yang dewasa, guys. Lu tuh jadi kayak galau gitu loh. Oke, gue harus bersikap dewasa. Oke, gue harus menerima kenyataan bahwa memang gue ini hidupnya kayak gini. Mungkin gue kurang bersyukur gitu ya. Jadinya krisis kepercayaan diri juga. Misalnya apakah lu akan menetap di perusahaan itu, apakah relationship lu harus bersama dia atau lu harus menyelesaikan relationship itu dan mencari orang baru, atau lu punya rencana-rencana yang menurut lu kok rencana doang nggak terrealisasi, atau banyak banget yang menyebabkan quarter life crisis ini. Banyak banget everyone. And then gue baca dari psikolog ini, dia tuh bilang bisa jadi quarter life crisis ini karena yang pertama, tadi kan menurut gue nih, ini menurut psikolog ya sekarang, yang pertama karena salah jurusan. Misalnya tuh kayak gini, ini klasik banget, please kalau kamu udah dengerin ini, kamu share ke anak kamu share ke teman kamu, kalau kamu SMA, kamu dengerin ini, share ke teman-teman kamu, grup-grup kamu, karena ini penting banget. Yang pertama, misalnya waktu kamu sekolah, kamu tuh dapat banget nih, oke, gue cita-cita jadi dokter, oke. Teman-teman gue juga semuanya pengen jadi dokter, oke, gue sama dia akan bersama-sama nanti masuk ke kampus A misalnya, kampus negeri A. Dan akhirnya ya kamu pintar misalnya dan kamu masuk ke kampus itu bersama dengan teman-teman kamu di jurusan kedokteran misalnya. Tapi di tengah jalan kamu merasa bahwa oh my God, this is not my passion. Kamu ngerasa kayak ini tuh bukan passion gua nggak terpanggil untuk jadi seorang dokter. Atau lu jadi ngerasa kayak punya banyak struggle banget gitu loh, karena bertentangan dengan jiwa lu misalnya, bertentangan dengan passion kamu, panggilan kamu, keinginan kamu, kesukaan kamu, bertentangan semuanya. Kamu stres karena ya kamu bingung gitu loh harus berbuat apa. Akhirnya kamu galau apakah harus dilanjut atau kamu akan pindah jurusan, which is itu akan habisin duit ya kan, dan waktu tentunya. Kalau kamu orang yang pantang menyerah dan orang yang berani ambil segala resiko, it's good for you. Tapi kalau untuk orang-orang yang duitnya, katakanlah duitnya ya udah pasnya untuk itu gitu, kalau kamu bertindak yang lain ya bisa jadi kamu kekurangan dana dan lain sebagainya. Jadi ini juga yang menyebabkan nanti kamu tuh jadi galau akut, tau gak? Dan nanti ke depannya tuh akan sangat-sangat merugikan diri kamu. Ini juga berlaku untuk anak-anak yang kuliah tapi dipaksa oleh orang tuanya. Jadi jurusannya itu gimana orang tuanya? It's not good for you everyone. Untuk orang tua juga, anak-anak itu bukan penggenapan dari cita-cita kamu yang tidak tercapai. Karena nyokap lu dulu pengen jadi perawat, and then akhirnya karena dia nggak jadi perawat, terus lu yang harus menggenapi cita-cita nyokap lu. Gak bisa gitu dong. Karena semua orang tuh passionnya beda, panggilannya beda, keinginannya beda, kemampuannya beda gitu loh. So, kalau kata gue tuh, tolong kamu harus cari passion kamu di mana. Kalau kamu punya orang tua yang kasih tahu ke kamu bahwa kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu harus betul-betul pahami dulu kamu maunya jadi apa. Jangan sampai karena kamu sekarang leha-leha, lele-lele, ini anak-anak SMA, ponakan gue khususnya, gue baru nasihatin dia kemarin tentang ini juga, tentang cita-cita, tentang masa depan gitu ya. Karena menurut gue masa depan tuh benar-benar harus dipikirin gitu loh. Harus dipikirin matang-matang supaya jangan sampai salah jurusan tadi, jangan sampai salah memilih, jangan sampai salah bertindak, jangan sampai habisin waktu, habisin uang orang tua. Itu kan
rugi banget gitu kan. Secara kalau misalnya lu bisa lulus umur 22 tahun, kenapa harus umur 50 tahun istilahnya? Ya itu kelamaan sih, gue lebay banget. Misalnya kenapa lu nggak lulus lebih muda karena lu tepat sasaran, jadi lu nggak galau, lu bisa lakukan semuanya maksimal waktu kuliah karena lu suka banget gitu dengan jurusan lu. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu loh? Kenapa harus salah sasaran dulu baru lu mikir? Kenapa nggak dari sekarang aja? Waktu kamu punya kesempatan, anak-anak SMA, ya udah pikirin gitu secara matang, passion kamu di mana, panggilan kamu di mana, kamu suka apa, dan kamu cerita sama orang tua kamu. Ini bagus banget nih untuk parents. Tolong ajakin mereka bicara dari hati ke hati. Even mereka baru satu SMA. Ini pengalaman gue sebagai anak. Gue tuh cari passion gue sendiri, tau gak? Gue cari kesukaan gue sendiri, gue mau jadi apa sendiri, dan itu nggak enak. Tapi gue nggak menyesal untuk itu, cuman gue berpikir bahwa kenapa orang lain harus merasakan kesalahan yang sama, kan nggak juga gitu kan. Jadi mungkin kalau gue nanti one day gue jadi orang tua, gue akan ajakin anak gue bicara, diskusi. Aku akan tanya sama dia, kamu mau jadi apa? Dia akan, misalnya si anak ini bilang, aku mau jadi dokter itu kayak gimana sih mom? And then aku akan kasih tahu sama dia bagaimana dunia dokter. Maybe aku akan cari teman-teman aku, kolega misalnya, yang bisa diajakin diskusi seorang dokter sama anak aku ini. Kemudian kalau misalnya dia berubah lagi pikirannya, dia mau jadi seorang pengacara, and then aku akan cerita sama dia bagaimana tugas seorang pengacara, kuliahnya bagaimana, dan lain sebagainya, sampai benar-benar dia mantap, dia akan melangkah ke arah mana, karena dia sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk masa depan dia. Ini untuk menghindari kegalauan yang tadi, yang kayak gue tadi, yang di awal gue ceritain, gue galau karena mimpi-mimpi gue di masa lalu. Ya, itu guys, jadi it's good for you. Lu harus matang dulu mau jadi apa, mimpi lu bagaimana, and then lu harus cari informasi sebanyak-banyaknya. SMA itu bukan bicara tentang main-main aja, karena SMA itu juga bicara tentang masa depan lu. Dimulai dari situ. Apakah lu bener-bener yakin lu mau kemana? Apakah lu akan ikutin temen lu aja, dan nanti di tengah jalan ternyata lu nggak dapet, lu nggak ngerti itu apa gitu ya kuliahnya, dan lu menyesal? Jangan sampai, gue harap jangan sampai. Atau apakah lu memang cuma mau ngikutin keinginan nyokap lu aja walaupun bertentangan dengan hati lu? Nanti ke depan lu akan menjadi kepayahan sendiri, kesulitan sendiri. I think kamu harus pikirin ini dengan baik. Yang kedua, psikolog ini kasih contoh yang kedua. Ini adalah kegalauan karena sudah lulus kuliah, and then ternyata setelah lulus kuliah nih kamu mikir, ternyata jurusan yang kamu ambil kemarin itu pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Misalnya, kalau kamu kuliah di jurusan pendidikan, tapi kamu berharap income kamu per bulan misalnya 20 juta. Itu kan nggak mungkin kan? Guru tuh nggak mungkin dapetin income yang satu bulan tuh 20 juta. Kecuali itu sekolah punya lu sendiri atau lu kepala sekolahnya gitu kan. Tapi nggak mungkin dong baru lulus terus lu mencalonkan diri jadi kepala sekolah gitu di suatu sekolah, kan nggak mungkin juga gitu loh. Itu nggak masuk akal gitu. Nah jadi ternyata waktu lulus kuliah pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan. Misalnya lu inginkan income gede tadi tidak sesuai. Misalnya lu inginkan untuk lu ngajar mahasiswa lagi, ya kan nggak mungkin lu S1 langsung ngajarnya mahasiswa, nggak mungkin dong gitu. Jadi terjadilah kegalauan tadi karena ada proses yang tidak tepat sebelumnya, karena ada proses yang salah langkah sebelumnya. That's why penting banget untuk kita nih, gue juga, untuk betul-betul memikirkan secara matang apa langkah yang harusnya kita pilih setelah ini gitu guys. Kemudian quarter life crisis ini yang paling parah saat ini itu disebabkan oleh sosial media. Yes guys, sosial media itu betul-betul membuat quarter life crisis ini semakin parah. Karena akhirnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Penting gak sih membandingkan hidup kita dengan orang lain? Ada yang bilang penting, menurut gua enggak penting. Menurut gua, setiap orang punya kemampuannya sendiri, punya kemampuannya masing-masing. Dan dari kemampuan itu kita mencapai sesuatu.
artinya pencapaian kita pun berbeda karena kemampuan kita ini berbeda-beda. So, yang bikin bener-bener parah tuh aku ngerasain sendiri ya. Yang bikin bener-bener makin parah waktu itu, waktu aku ulang tahun 25 tahun dan aku nangis-nangis itu di hari ulang tahun aku, itu karena sosial media, jujur aja. Jadi aku tuh membandingkan diri aku dengan orang lain. Yang teman aku udah nikah lah, teman aku udah S2 lah. Jujur aja waktu itu aku tuh kayak pengen banget S2 gitu kan, tapi nggak bisa karena memang waktunya aku tuh udah ngajar, udah full tiap hari ngajarnya gitu, dan aku nggak bisa S2 gitu loh. And then aku bandingin sama teman aku yang bisa liburan gitu loh, liburan bebas, karena aku suka traveling banget. Walaupun aku nggak boleh kemana-mana sama family aku, jujur aja aku tuh susah banget dikasih izin kemana-mana everyone. Jadi aku tuh kayak kudet banget tau gak dengan banyak hal gitu, karena memang aku nih hidup dengan segala enggak kayaknya ya. Mau kesini nggak boleh, mau kesitu nggak boleh gitu lah. But I know mereka sekarang sayang sama gue sih. Aku nggak protes untuk itu, aku nggak protes. Cuman aku tuh jadi kayak membandingkan diri aku, pencapaian aku sama si teman aku ini gitu loh. Secara mereka tuh umur 25 tuh udah kesini, udah kesana, liburan kesana kapan aja dan tidak terikat apapun gitu kan. Itu kayak wah, hidup mereka happy banget ya gitu. Dan itu yang buat gue tuh semakin down, semakin kayak berada di titik gue gila ya, gue rendah banget gitu loh, gue jauh banget dari harapan gue dulu gitu ya. Secara SMA tuh menggebu-gebu gitu loh, darah muda gitu kan, aduh membara banget cita-citanya, wah gue mau ini, gue mau itu, nanti umur gue segini gue mau guys, tapi nggak ada yang tercapai gitu loh. Jadi kayak oh my god, kok gue jadi kayak gini, kok hidup gue kayak gini, kok teman gue blah dan gue kayak gini, teman gue sukses banget tapi gue kayak gini. Gue lupa mungkin di saat itu ada juga yang merasa bahwa hidup gue yang lebih baik daripada hidup dia. Sosial media bikin gue jadi membandingkan diri gue dengan orang lain dan buat gue nggak bersyukur untuk apa yang gue dapatin. Sementara pasti salah satu dari orang di luar sana yang lihat sosial media gue juga mungkin merasa bahwa gila ya, hidup Yulia tuh lebih baik daripada hidup gue, dan gue pengen kayak gitu. Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi karena gue tadi hobi banget gitu ya waktu usia itu membanding-bandingkan, dan karena krisis tadi, quarter life krisis tadi tuh bikin semuanya tuh jadi kayak gue kurang bersyukur, gue insecure gitu loh. Padahal banyak banget dalam hidup ini yang harusnya gue syukuri gitu. So guys, itu cerita gue, itu curhatan gue. Kalau kita punya mimpi tuh kita harus serius, and then kita harus gapai dengan sedemikian rupa. For your information ya guys, sampai hari ini gue tuh sedang mencari cara, sedang berusaha untuk gapai mimpi gue. Nanti kalau mimpi gue udah tergapai, waktu harinya tiba, gue akan cerita sama kalian apa mimpi gue yang bikin gue sampai nangis kayak gitu. Selain yang tadi gue udah ceritain. Semoga video ini bisa ubah pola pikir teman-teman semua. Mungkin ada orang tua yang nonton ini, mungkin juga ada anak-anak SMA yang nonton ini. Please menghindari hal-hal kegalauan soal masa depan dalam hal karir, dalam hal relationship maybe. Ya kamu harus benar-benar pikirin baik-baik sedini mungkin sih menurut gue. Ya ini pendapat gue ya, karena gue bicara berdasarkan pengalaman. So kalau menurut kalian video ini bisa membantu banyak orang, kamu boleh share, jangan lupa like dan komen. Untuk kamu yang belum subscribe, please subscribe. Oke, bye!